warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di akun YouTube kami. Kita akan membahas mengenai teman kita yang sekarang baru di Jepang, dan bentar lagi ini teman kita ini nanti kan Mas sendiri ya. Mas ini nanti akan pulang ke Indonesia. Nah, mungkin ada waktu sedikit buat sharing-sharing buat teman-teman ya Mas. Siap. Barangkali teman-teman mau ke Jepang dan sebagainya. Nah, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya Mas ya. Oke. Perkenalan ya. Mungkin nama dulu, nama dan nanti jurusan dan sebagainya. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Ridwan Afandi. Jurusannya sama kayak Mas Sajid, dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Asal dari Gunung Kidul. Gunung Kidul Handayani ya. Handayani, Tuturi Handayani. Itu berarti slogan pendidikannya Mas ya. Handayaninya slogan Gunung Kidul. Oh iya. Nah, berarti jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Iya. Di FTUNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sekarang di Jepang ini dalam rangka apa sih Mas sebenarnya? Kalau saya itu dalam rangka internship. Jadi mirip-mirip kayak magang, tapi ini internasional. Oh, berarti sejenis magang ya, PKL gitu ya, PKL. Di teman-teman ONJ gitu ya. Iya. Nah, internship ini ya, berarti magang selama berapa bulan? Selama harusnya kalau dalam kontrak itu kan setahun. Tapi karena ada pandemi virus corona, akhirnya diundur jadi kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan, berarti sekitar 12 tambah 3 bulan, 15 bulan di Jepang ya? Iya, 14 mau 15 bulan. Oh iya, oke. Sangat luar biasa ya, 15 bulan di sini gitu ya. Siap. Tanpa ada orang tua dan teman-teman yang banyak gitu ya. Iya. Beda sama di Indonesia. Nah, kita awali dengan sedikit flashback dulu ya Mas. Oke. Nah, sebenarnya kok bisa ke Jepang itu, kok bisa ikut internship itu sebenarnya gimana? Ceritanya gimana sih kok bisa internship ke Jepang? Sebagai mahasiswa secara umum, kok bisa ke Jepang? Gimana? Jadi kan dulu kalau ini awalnya aku nyeritain temanku dulu aja. Iya. Jadi aku lihat karena saya kan angkatan ke-4 kalau nggak salah. Keempat kesininya. Iya, ke Jepangnya angkatan keempat, dan iya. teman-temanku kan udah ada yang ke Jepang. Nah itu aku melihat kok kayaknya enak gitu. Aku nyoba-nyoba ikut daftar. Tapi kalau misal kok bisa itu kayaknya itu program dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, dan ada beberapa jurusan juga yang ikut program dari pihak kampus dengan industri di Jepang. Oh, berarti kerjasama antara kampus dengan perusahaan di Jepang. Iya, benar. Jadi Iya. kalau kenapa bisa ada internship itu kayaknya itu kerjasama dari jurusan. Oh, berarti dari UND sendiri ada kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jepang. Dan kerjasamanya dalam arti kayak mahasiswa dikirim ke Jepang untuk magang gitu ya. Magang, Itu cari ilmu. hanya UND saja apa gimana? Kalau setauku sih nggak hanya UNY saja ya. Ada ITB juga kalau nggak salah, terus ada beberapa universitas kalau nggak salah, tapi kalau mana saja kurang tahu juga sih. Jadi mungkin ada banyak, mungkin di salah satu universitas kalian mungkin juga ada jurusan yang ngirim mahasiswanya ke luar negeri, atau mungkin nggak ke luar negeri, ke misal di Indonesia pun mungkin juga ada. Banyak ya. Yang dengar kan kemarin juga saya ketemu orang Jepang juga, orang Indonesia yang di Jepang gitu ya. Adiknya itu juga ikut internship Mas. Oh, nah, gitu. dia dari UNS. Oh iya. Tapi ada beberapa UNS, IPB dan sebagainya. Jadi ada beberapa universitas yang itu kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jepang. Gitu. Nah, terus gimana sih Mas perjuangan bisa ke Jepang ini Mas? Oke. Gimana nih Perjuangan dalam hal apa ini? Dalam hal persiapan dan persiapan sampai kok bisa sampai ke Jepang gitu. Gimana ini halang rintangnya gitu. Oh, halang rintang. Jadi kalau saya kan termasuk dalam keluarga yang setengah-setengah lah, maksudnya
nggak kaya, nggak miskin juga nggak mau dibilang miskin saya. Tapi kalau kaya juga nggak mampu dibilang kaya. Jadi saya itu dulu sampai jual motor sampai jual motor karena kesini gitu buat ya. kesini. Jadi memang untuk transport dan lain sebagainya, akomodasi itu memang ditanggung entah pihak perusahaan atau penyalur gitu ya. Tapi kan ada kayak uang saku dan lain sebagainya. Terus buat di sini 1 bulan pertama kan belum dapat istilahnya tunjangan buat hidup lah, belum dapat uang gitu. Jadi buat uang saku, terus buat pengurus kayak visa, paspor. Nah saya baru punya paspor itu juga baru mau kesini itu baru buat. Oh berarti kalau biayanya ditanggung kita ya? Biaya Nggak buat semuanya. paspor ditanggung kita, terus kayak buat visa itu juga kita. Kalau dari yang perusahaan itu kayaknya cuma transportasi ya. Jadinya kita diuntungkan dari segi transportasi ya. Transportasi. Ditanggung oleh perusahaan dan Ya, kita sendiri. hanya sebatas paspor, visa, terus pelatihan bahasa ya Mas. Pelatihan bahasa. Nah itu biayanya masih ini jual motor untuk membiayai itu semua gitu ya. Bener. Keren. Dan sekarang berarti nggak punya motor Mas? Nggak punya motor. Asik sekali sekarang. Jadi salah satu kenapa kok sampai tak jual motor itu, salah satu alasannya juga selain buat biaya, kalau di rumah itu nggak ada yang pakai. Oh nggak ada yang pakai ya? Ya takut rusak, jadi ya udah tak jual aja. Besok kalau sudah pulang mau beli lagi. Oh gitu, siap. Ya Gitu. jadinya perjuangan Mas Dua ini sampai jual motor ya kawan-kawan ya. Iya. Sampai jual motor dan sekarang nggak punya motor dan sampai Jepang apa aja yang dilalui Mas? Kan tadi kan udah bisa paspor, terus ada pelatihan bahasa apa enggak itu Mas? Kalau saya, kalau yang internship setauku itu langsung dibawa ke perusahaan. Oh, Langsung dibawa ke perusahaan. Tapi nanti di perusahaan itu kadang setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada kayak pelatihan bahasa ya. Ya. Terus ini Mas sampai Jepang ini Mas, sudah sampai Jepang. Nah, first impression dari Mas itu apa? Saya ya. Pertama itu bersih. Bersih ya. Iya, kaget aku lihat. Ya bukan kaget sih, maksudnya merasa kayak apa ya? Ya intinya kagum lah. Kagum ya. Kagum, intinya kagum. Wah, bersih banget. Rapi. Iya. Saya lihat kan dari bandara ke perusahaan, dari Tokyo itu kan pakai mobil. Nah itu kalau di lampu merah itu nggak ada yang namanya mobil di lampu merah itu berhentinya dempet-dempetan itu nggak ada. Satu-satu. Ya pasti jaraknya itu Agak jauh lah jaraknya, rapi dan lain sebagainya. Kagum di situ. Kagum di situ ya. Pertama yang saya kagumi adalah bersih sama rapinya. Tapi emang itu sudah terkenal ya di Jepang ya mengenai Sepertinya kebersihan gitu ya. Iya. Nah itu aja first impression-nya, apa ada yang lain sampai di Jepang ini? Kalau first impression kan itu, terus kalau di Jepang itu kayak disiplinnya juga bagus banget. Itu saya temukan setelah bekerja. Jadi bekerja terus, kalau lihat Teman-teman bekerja disiplin gitu ya Mas? disiplin, terus bekerjanya semangat banget, total banget. Mungkin nggak semua orang Jepang seperti itu, sama halnya kayak mungkin nggak semua orang Indonesia jelek atau apa, tapi sejauh yang saya tahu itu banyak yang disiplin, terus semangat bekerja, luar biasa. Itu ya first impression-nya ya. Terus selama 15 bulan di sini nih Mas. Hampir 15 bulan di sini. Nah, mungkin apa sih budaya-budaya Jepang yang diamati Mas Ridwan selama ini? Budaya yang menarik lah buat Mas Ridwan. Budaya dalam hal Orang-orang Jepang tuh seperti apa sih budayanya? Kalau aku yang paling disiplin sih. Disiplin sama total dalam bekerja itu menurutku kayak luar biasa banget. Terutama buat
anak-anak muda seperti saya mungkin sama teman-teman juga itu kayak sebagai cambuk jangan males-malesan gitu. Soalnya saya dulu waktu jadi mahasiswa ya cuma males-malesan dalam sama arti aja. males iya gitu. Di sini alhamdulillah saya banyak belajar dari para pegawai. Selain belajar dalam hal bidang ilmu mesin, saya juga belajar dalam hal kehidupan. Mungkin malah lebih besar hal-hal yang mengenai kehidupan Bener ya. banget, Ya. bener banget. Karena pengalaman itu nggak bisa didapetin banyak orang, hanya di sini yang dia pergi ke sini Yang bisa tahu yang gitu. bisa tahu gitu. Nah, dengar gini Mas, di Jepang itu mengenai sampah ini, Iya. Mas. Itu katanya ada dibagi-bagi Bener. pemisahan jenis sampah. Itu benar nggak sih sebenarnya, Mas? Bener, kalau dulu awal-awal itu sempat bingung, aduh ini masuk sampah mana, aduh masuk sampah mana, sempat bingung. Akhirnya sampai dikasih tahu sama manajer perusahaanku, dikasih tahu ini maksudnya sini, jadwal pembuangannya itu juga beda-beda. Terus kayak kalau misal kardus itu nggak boleh kotak cuma dikempesin, itu nggak boleh. Harus gimana berarti? Harus di apa ya namanya, misal kotak utuhan gitu terus cuma dikempesin itu nggak boleh. Harus dipotong-potong gitu ya. Potong Di- apa diapain itu? apa ya namanya, kalau dalam matematika itu kayak Ini ya apa? ya pokoknya itulah. Iya ya, Pokoknya itu. paham. Terus kayak pemisahan plastik. Jadi kalau sampah itu kan wadahnya plastik Plastik. dulu. Nah itu ada warnanya. Kalau misal, dan menurutku setiap kota atau setiap daerah itu beda-beda warnanya. Beda warnanya. Berarti kan, nah kebetulan teman-teman, saya dan Mas Ridwan ini beda kota ya, tapi satu provinsi. Satu provinsi. Nah, Mas Ridwan ini di daerah Kanra, saya di daerah Yoshioka. Kalau di saya, Mas, di tempat saya itu warnanya hijau, tempat buat sampahnya, plastiknya. Nah, Mas Ridwan apa warnanya? Kalau di sini kalau sampah rumah tangga itu kuning. Terus kalau sampah botol plastik itu warnanya putih. Terus kalau sampah yang nggak bisa dibakar itu biru. Oh iya. Mungkin bedanya cuma di situ, di warna sampah rumahnya. Iya benar. Saya hijau dan Mas Ridwan itu warnanya kuning. Nah di Jepang emang seperti itu ya. Ada pemilahan sampah. Mungkin emang dari dulu udah tersistem dengan baik sampah itu, jadinya diolahnya pun bisa lebih baik. Nah, lebih mudah lagi ya. Orang soalnya botol dipisah, kardus dipisah dan sebagainya. Itu. Dan mungkin daur ulangnya pun sudah tersistem dengan baik. Gitu ya, Mas. sepertinya seperti itu. Nah, itu mungkin budaya Jepang yang lainnya apa? Disiplin, terus kebersihan. Mungkin ada lagi. Nah saya sempat terngiang di kepala saya mengenai kejujuran sih Mas. Iya. Kejujuran. Jadinya dulu pernah ya senior saya di sini itu dompetnya itu ketinggalan di suatu tempat. Nah selama beberapa hari, terus tiba-tiba baru keingat bahwa dompetku hilang ternyata ya. Nah terus diingat-ingat lagi ternyata kayaknya di sana. Nah senior saya itu ke sana dan ternyata dompetnya itu masih di situ, tidak diambil. Nah itu kan menjadi terlihat bahwa orang Jepang itu ada kejujurannya tinggi lah ya. Mungkin karena pendidikannya mungkin juga bisa ya Mas. Bisa. Pendidikan sama mungkin seperti budaya juga bisa. Jadi kalau di sini itu kayaknya walaupun nggak semua orang seperti itu ya, tapi saya bicara sejauh yang saya lihat itu kayak
selain jujur itu kalau bukan miliknya, dia itu nggak berani ngambil. Entah itu rokok di perusahaan saya juga sering ketinggalan, itu juga jarang yang ngambil. Malah ini rokokmu kan, iya makasih. Malah dikasih tahu gitu. Dikasih tahu gitu. Jadi kayak entah itu sudah membudaya mungkin ya. Gitu. Itu bagus ya Mas ya, mungkin bisa diterapkan di Indonesia mungkin kalau Mas udah pulang. Amin. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin ingin saya terapkan di Indonesia. Gitu. Nah, kira-kira apa aja Mas? Kalau misal secara pribadi ya, secara pribadi saya belajar kayak kerja kerasnya, disiplinnya juga. Saya pengen belajar seperti itu. Kalau dalam hal sosial, ini cita-cita kalau misal saya punya perusahaan nih. Oh gitu. Jadi cita-cita Mas sebenarnya mulia sekali ya. Amin. Jadi kalau di perusahaan Jepang itu sistem kerjanya itu kerja 2 jam, istirahat mungkin ada yang 10 menit atau 15 menit. Kalau di perusahaannya Mas Acit itu 10 menit ya? Kalau di tempat saya istilahnya dibagi 3 kali ya Mas. 10 menit pertama itu jam 9-an, jam 10, terus 40 menit di jam 12 untuk makan, terus 10 menit lagi jam 3-an. Jadinya 3 kali. Nah, Mas itu kan berapa? Itu mulai kerja jam 8 ya? Setengah 9. Oh, setengah 9. 9. Kalau aku mulai kerja misal jam 8 ya, itu istirahat itu jam 10 selama 15 menit. 15 menit, terus nanti makan siang 30 menit. 30 menit karena mungkin di sini nggak isoma. Jadi cuma istirahat sama makan gitu ya. Jadi kalau orang Jepang itu istirahat sama makan mungkin 30 menit udah cukup. Terus nanti jam 3 itu istirahat lagi 15 menit. Jadi menurutku itu dampaknya itu bagi saya pribadi dan saya lihat bagi pekerja itu bagus. Dalam hal fokus di pekerjaan, jadi menurutku nggak terlalu capek, nggak terlalu lemes. Jadi 2 jam istirahat. Nanti walaupun hanya sekedar 10 menit, 15 menit, itu menurutku dampaknya itu besar sih. Dampaknya besar. Nah itu kalau misal saya punya punya perusahaan atau usaha amin di Indonesia nanti pengen menerapkan hal-hal seperti itu terkait manajemen perusahaan. Iya, manajemen. Dan sekarang saya masih belajar terkait manajemen. Karena kalau ilmu kayak terkait pemesinan produksi, kejuruan itu 2 bulan, 3 bulan ya maksimal 5 bulan lah udah bisa dapat. Kita udah bisa dalam tanda kutip hafal proses-proses dari produksi karena tiap hari di situ ya. Oh benar. Nah kalau dalam hal manajemen perusahaan itu kita harus belajar lebih terus ya kayak sistem kerja dan lain sebagainya itu juga saya pelajari. Yang pengen saya terapkan insya Allah itu sistem kerja ya Mas. Sistem kerja. Mungkin ada lagi yang mungkin bisa pengen diterapkan di Indonesia. Apa ya? Kalau itu lebih ke pribadi dulu sih. Ya. Jadi kayak ya seperti kejujuran. Jujur walaupun saya nggak bisa jujur banget gitu ya. Tapi paling nggak kita berusaha. Belajar ya. Paling nggak kita nggak memberikan efek buruk pada yang lain. Walaupun ngapusi gitu, aja ngapusi yang berdampak pada buruk. Dan merugikan orang lain gitu. Gitu Mas Haji. Nah, terus ada lagi tentang mengenai kepribadian tadi ya. Pertama kejujuran, terus ada lagi tadi kedisiplinan, terus ada kebersihan. Nah, mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Bisa. Itu nah, mungkin itu. Terus ini Mas itu kan ini mau pulang nih Mas. Hikmah dari hidup di Jepang selama hampir 15 bulan ini apa sih? Hikmahnya apa ya maksudnya? Saya nggak bisa terlalu menjelaskan apa ya yang saya dapat sih. Tapi saya bisa merasakan. Kalau mungkin orang bilang kalau orang tidak bisa menjelaskan itu berarti belum paham. Nah mungkin saya belum paham
bahasanya, tapi saya merasakan ada hal yang berbeda dalam diri saya. Ada hal yang berbeda dalam diri saya. Itu jadi saya yakin kalau misal hal-hal baik itu bisa semua diterapkan di Indonesia. Bisa. Karena gini, saya lihat kalau orang Indonesia misal jadi turis atau jadi wisatawan di negara asing itu kayaknya mereka juga taat peraturan sih. Iya benar. Kayaknya juga. Jadi kalau misal kita ke Singapura atau ke Jepang atau kemana itu sepertinya kita juga agak buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa pertahankan, kita bawa ke Indonesia. Paling enggak dari kita pribadi nggak berusaha buang sampah sembarangan. Insya Allah nanti Indonesia lama-lama entah 10 tahun 20 tahun ke depan bersih. Gitu. Jadinya hikmahnya pribadi. Saya pun juga iya sih Mas, ada banyak hikmah yang didapat tapi tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata gitu. Tapi ada hal yang dirasakan, ada yang berbeda. Iya, ada yang berbeda itu. Nah, sudah hampir pulang nih Mas ya. Mungkin pesan ini Mas, pesan buat teman-teman intensif. Mungkin teman-teman kan juga banyak yang ikut intensif dan ataupun teman-teman yang pengen ke Jepang nih Mas. Apa sih sedikit pesan buat teman-teman yang pengen ke sini? Kalau pesan buat teman-teman intensif, mungkin untuk adik-adik tingkatku karena kan ada kemungkinan ada penggantinya lagi. Jadi yang semangat aja lah. Yang semangat aja. Maksudnya itu memang simpel tapi kayak kalau kamu udah nggak semangat itu kerja udah nggak semangat, lemes dan lain sebagainya. Dalam hal kehidupan juga males. Mau keluar itu kayak males, maunya cuma misal di apartemen saja gitu. Jadi yang semangat aja. Jadi kalau kamu misal sudah nanti berangkat ke sini nggak memanfaatkan kesempatanmu di sini dengan baik, itu nanti kamu kalau di rumah itu rugi. Nyesel. Satu kunci aja, satu kunci dan satu kata itu buat Mas Iwan, buat teman-teman ataupun buat saya juga soalnya saya juga masih beberapa bulan di sini, masih 4 bulanan di sini. Satu kata untuk teman-teman dan saya, semangat gitu ya Mas. Tetap semangat gitu ya. Mungkin obrolan kita cukup di sini aja ya Mas ya. Mungkin kita sambung lagi di episode yang lainnya mungkin. Pas kita udah pulang. Siap. Nanti kita sambung di Indonesia. Iya, di Indonesia. Karena kita masih satu universitas, satu jurusan juga sih Mas ya. Dan belum lulus juga. Ya, gitu ya teman-teman. Jadinya kita magang atau internship di sini itu belum lulus ya, Jadinya masih ada ikatan dengan kampus. Kalau saya kemarin di semester 7 berangkat. Pak Mas Iwan di semester 8 ya, Mas 8, saya 7 berangkat. Jadinya kita masih dianggap mahasiswa di kampus kita. Masih ada tanggungan. Iya, masih ada tanggungan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami sharingkan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman penonton di sana. Kita tutup dengan salam bersama-sama. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.